Bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabadu. Ini saya lihat udah ada 9 orang. Mungkin ini tadi karena bebarengan dengan tahlil ya. Dengan tahlil yang kita ada acara tahlil untuk almarhum ayahanda dari Kang Yudi, jadi mungkin belum sempat. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja karena ini sudah dijadwalkan untuk bisa rutin. Saya sendiri nggak ikut yang acara pertama kemarin, Gus Afif, karena ada acara juga di Sheffield. Jadi monggo langsung dimulai aja, melanjutkan pembahasan yang pertama kemarin. Assalamualaikum. Kami persilakan, Gus Afif. Ya, sudah bisa dimulai berarti ya? Ya, monggo, Gus. Langsung aja. Ya, makasih Mas Idam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. As-sadiqil amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga di hari keberapa ini kita berpuasa semua senantiasa sehat dan afiat serta lancar dalam menjalankan aktivitasnya masing-masing, Masya Allah. Alhamdulillah ya, di tengah padatnya aktivitas masing-masing masih bisa menyempatkan diri untuk kita duduk di majelis ilmu begitu ya. Baik, ini karena memang waktu kita cukup terbatas, jadi bisa langsung kita mulai aja ya. Tapi sebelumnya mari kita senantiasa mengirimkan doa terbaik kita, membaca Ummul Quran untuk orang tua kita, keluarga, sahabat, saudara semuanya, serta guru-guru kita, serta khususan untuk yang telah berbagi ilmu lewat kitab yang kita bahas rutin insya Allah di setiap hari Minggu ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal. Baik, saya izin share screen ya, Bapak dan Ibu. Ini baik. Kita meneruskan apa yang telah kita bahas minggu kemarin ya, masih terkait tentang ini apa nih? Oke. Masih terkait tentang Al-Qur'an ya. Jadi ini kajian ini silahkan sambil menjalankan aktivitasnya masing-masing, ibu-ibu yang ada di jalan ya, Bapak dan Ibu yang sedang menyiapkan takjil ya, mudah-mudahan masih bisa terdengar suaranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai pada pembahasan tentang Al-Qur'an, yang mana tidak bisa kita pisahkan nih dengan bulan Ramadan. Karena memang salah satu kemuliaan bulan Ramadan ini adalah dengan turunnya Al-Qur'an. Ya, bahkan bukan hanya Al-Qur'an, tapi setiap kitab suci ya, setidaknya 4 yang kita kenal sebelum Al-Qur'an itu turun pada saat Ramadan gitu ya. Dan yang terakhir adalah pada malam Lailatul Qadar, yaitu Al-Qur'an ya, kitab suci kita bersama. Jadi tidak bisa kita pisahkan ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kemarin kita sampai sampai sini ya. Baik. Ya,
Nah, di ayat 46 ini. Jadi Fawallahi ma qara'atil uyun mithla Qur'ani jamalan wa ibda'an gitu ya. Dikatakan bahwa nggak ada yang bisa menyenangkan hati, mengisi hati ini gitu ya, dari esensi hidayah, ajaran, kepuasan serta seni gitu ya, kebahasaan yang disajikan oleh Al-Qur'an sebagus yang dimiliki Al-Qur'an gitu. Bila kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain yang sebelumnya begitu ya. Wala turaqa al-masami' mithla al-Qur'an halawah wa tilawah. Juga kita nggak bisa tuh membandingkan bunyi atau apa ya, hasil dari yang kita baca lewat Al-Qur'an. Coba kalau kita baca Al-Qur'an, nadanya ya kalau bila ditilawahkan oleh orang yang punya skill membacanya begitu ya, tilawahnya bagus begitunya, sesuai makhrajnya, sesuai dengan kaidah-kaidah membacanya begitu, kita tenang rasanya hati ini begitu kan. Beda kalau kita bandingkan aja memang Al-Qur'an itu bahasa Arab begitu. Tapi coba teks-teks bahasa Arab dibunyikan dengan nada yang sama begitu, tentu berbeda gitu ya. Jadi artinya memang punya magical thing gitu ya di Al-Qur'an ini gitu. Nggak bisa diungkapkan, diekspresikan dengan kata-kata, tapi bisa kita rasakan. Begitulah Al-Qur'an gitu ya. Walau waqa'a fil qulub mithlal Qur'an yaqinan wa huda. Dan nggak bisa juga tuh hidayah gitu ya, keyakinan yang disajikan keterangannya dari Al-Qur'an itu dirasakan ke hati itu kita dapatkan dari yang lain gitu ya. Al-Qur'an memberikan itu, Al-Qur'an menyajikan itu gitu. Faya ayyuhal qalb istayqadha ba'da raqdatil ghaflah wa namil jahli wa jatis soba gitu ya. Jadi Al-Qur'an ini benar-benar memberikan begitu kompleks gitu ya. Ini benar-benar inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, itu yang dikatakan Allah dalam pembukaan surah Yusuf begitu ya, bahwa Al-Qur'an ini kami jadikan bahasa Arab gitu ya. Tentu kalian akan bertanya-tanya mengapa bahasa Arab yang kami pilih untuk dijadikan Al-Qur'an begitu ya. La'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir kenapa begitu ya. Salah satu pendapat para ulama adalah karena bahasa Arab memiliki filosofi kebahasaan yang begitu tinggi, yang begitu dalam gitu ya. Kalau di negara kita itu terwakilkan setidaknya oleh bahasa Jawa gitu ya, yang bisa merepresentasikan kata-kata yang begitu banyaknya begitu ya. Artinya ada filosofi kata gitu dari setiap bunyi yang tersirat begitu kan di dalam Al-Qur'an begitu ya. Jadi begitu luas begitu. Istayqadu ala sautil Qur'an alladzi la wujiha ila jabal fa waqa'at ala jabal ibarat Al-Qur'an wa tasaqatu ala jabal kalimatul Qur'an. Jadi ini pembahasannya adalah, coba lihat, kita mungkin sering mendengar satu ayat ya, di bawah ini ayatnya ya. Qala ta'ala law anzalna hadzal Qur'an ala jabal. Kata Allah, coba perhatikan, seandainya di situ perumpamaan ya, ini Bapak dan Ibu. Lau anzalna hadzal Qur'an, mungkin terlalu kecil ya. Lau anzalna, aduh kelihatan enggak? Oh, renyap ya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashian. Seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan ya kepada gunung, la ra'aitahu khashian. Kamu akan melihat gunung itu nampak dari wajah gunung itu gitu ya, nampak dari mereka itu rasa takut yang begitu besar, mutasaddian, yang dengan rasa takut itu benar-benar mereka menundukkan wajah begitu ya, karena betul-betul takut gitu ya, dari isi Al-Qur'an itu yang membawa mereka mengingat kepada Allah begitu. Wa tilkal amtsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, tilkal amtsal gitu ya. Itulah perumpamaan yang kami buat untuk kalian, wahai manusia, la'allahum yatafakkarun gitu ya. Agar mereka senantiasa berpikir, kenapa diambil perumpamaan gunung? Ya gitu ya maksudnya. Nah, maka di bawahnya ditulis fa kaifa takhshal jibalil Qur'an wala takhshal qurub. Bagaimana mungkin gunung yang komposisinya adalah batu, tanah ya, ia kokoh ya, menjadi paku bumi, kuat gitu ya. Segitu kokoh, segitu kuat gitu ya, segitu perkasanya gunung begitu ya.
tinggi menjulang begitu ya, dengan sebagai ada gunung yang batu tanah segitu. Tapi intinya gunung itu kuat, sangat kuat gitu ya. Mengapa dijadikan contoh begitu kan? Nah ini gitu ya. Nah, pertanyaan yang ini, kaifa tatasaddal jibalil Qur'an karim wala tataharrak lahul qulub gitu ya. Gimana mungkin sih kok Allah ngasih contoh gunung gitu ya. Sedangkan gunung kan nggak punya hati. Tadi kita membahas bahwa Al-Qur'an itu akan ini fidzalika ladzikra. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah pengingat gitu ya, liman kana lahu qalbun. Pengingat untuk siapa? Untuk mereka yang memiliki hati. Nah, pertanyaannya, gunung itu hati bukan gitu ya. Nah, kan artinya begini, kalau seandainya gunung itu dikasih hati gitu, maksudnya begitu, makanya dikasih perumpamaan. Kalau dikasih hati, kemudian Al-Qur'an itu turun ke gunung gitu ya, dikasih ke gunung, tas gitu ya. Maksudnya dari isinya bacaannya kan kayak macam kita gitu ya. Mereka takut. Nah, itu gunung aja yang komposisinya batu, tanah keras begitu, bisa takut, lunak gitu di hadapan Allah karena saking berat isinya itu, begitu kan? Saking berat isinya Al-Qur'an itu, hidayahnya itu, mereka sampai takut. Loh, kita yang punya hati kok nggak takut gitu kan maksudnya. Wala tataharrak lahul qulub gitu. Jadi perumpamaan gitu. Makanya perumpamaan itu di awal surah Al-Baqarah gitu, hati mereka sekeras bahkan lebih keras daripada batu, itu sebagai perumpamaan aja gitu ya. Kalau kita yang punya hati gitu nggak bisa jadi pertanyaan buat kita gitu, kalau kita membaca Al-Qur'an itu baik tentu gitu ya, tapi ketika pada tahap kita tadabbur tapi tidak membuahkan rasa takut, tidak membuahkan diri kita ini untuk lebih dekat kepada Allah, itu dipertanyakan gitu. Di mana hati kita? Masihkah hati kita lunak begitu ya? Apa kita sekeras batu, bahkan gunung yang itu keras begitu aja takut gitu ya, diperumpamakan oleh Al-Qur'an gitu ya. Diperumpamakan oleh Allah gitu ya. Gunung aja takut kok kita enggak gitu. Nah, ini perlu dipertanyakan gitu hati kita begitu kan. Gitu. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah penjelasan yang kurang lebih sama ya, penjelasan tambahan begitu. Jadi betapa memang Al-Qur'an ini sepatutnya kita jadikan sebagai sumber hidayah ya. Jadi bukan hanya memang kita membacanya, tapi kita bisa meluangkan waktu untuk mentadaburinya di sela-sela kesibukan kita gitu ya, membaca target kita menghatamkan Al-Qur'an, tidak ada salahnya kita membaca gitu ya. Nah, yang kita lakukan saat ini pun tidak jauh berbeda gitu, karena pada esensinya kita sedang mengkaji Al-Qur'an ya. Semoga menjadi perantara kita mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian karena ini penjelasannya sama, kita langsung ke bab setelahnya, masih sama, ini tentang keutamaan membaca Al-Qur'an ya. Jadi tentu membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini kan menjadi salah satu kegiatan favorit kita ya. Apalagi insya Allah tidak begitu susah untuk membaca Al-Qur'an, tetapi pahalanya begitu banyak dilipat gandakannya begitu ya. Ya, sekali lagi, apalagi kalau kita bisa meluangkan waktu untuk bisa mentadabburi makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an begitu ya. Qala ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan sebagian dari harta yang kami berikan kepada mereka, baik sirron, diam-diam atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur ya. Mereka mengharapkan tijarah. Jadi sebuah hasil, sebuah perniagaan yang tidak bisa hilang gitu ya. Pasti diberikan gitu ya hasilnya. Liwafiyahum ujurahum, ya, pahalanya akan diberikan, dilipat gandakan kepada mereka. Wa yazidahum min fadli. Tidak hanya diberikan tetapi dilebihkan dari keutamaan-keutamaan itu. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi ya, sangat apresiatif. Syakur itu apresiatif. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, nggak mungkin deh Allah itu akan menyia-nyiakan
gitu ya, dari sedikitnya nilai kebaikan yang kita lakukan begitu ya, baik untuk diri kita apalagi untuk sesama atau orang di sekitar kita begitu. Ayyuhal habib, ihris ala an yakuna laka wirdan yaumiyan minal Qur'ani fi Ramadan. Kata pengarang kitab, ayo mari ya kita jadikan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan itu sebagai wirid. Nah, ini kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, akhirnya kan jadi wirid-wirid gitu kan. Wirid itu artinya rutinitas gitu ya. Kebiasaan. Jadi wirid itu dari bahasa Arab ya artinya ya rutinitas, kegiatan yang dilakukan secara kontinu begitu ya. Nah, di bulan Ramadan ini setiap harinya mari kita jadikan rutinitas kita sehari-hari membaca Al-Qur'an. Wa 'alaika an tadha khittah li taqra'al Qur'an kullahu bitadabburin. Ya, dan kita juga semoga bisa menyempatkan diri gitu ya. Kita ambil step bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an sambil mentadabburi maknanya. Yang dari mentadaburi itu kemudian bisa kita lakukan, bisa kita amalkan. Sejatinya kan seperti itu. Karena memang Al-Qur'an adalah petunjuk. Jadi bukan hanya bermuatan pesan-pesan yang kita baca, kita tahu tapi tidak kita laksanakan, justru dari kita baca itu kemudian kita buahkan dalam amalan kita. Wa taqafu ma'a ayatihi birruju' ila kutubit tafasir gitu ya. Yuk katanya, kita bisa mentadaburinya lewat ayat-ayat dengan berujuk referensi dari kitab-kitab tafsir begitu ya, tentang makna-maknanya begitu ya. Karena sesungguhnya Masya Allah ya, orang artinya berlomba tidak pernah surut itu ya dari semenjak lahirnya Al-Qur'an untuk menerjemahkan, menafsirkan Al-Qur'an begitu makna-maknanya ya, sehingga orang-orang berlomba dalam kebaikan begitu ya, untuk menyebar pesan dan risalah, artinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Balik lagi. Fa'admatul muslim takmanu fi musahabatihi lil Qur'anil Karim wa fil 'aishi ma'ahu. Jadi tingkat kemuliaan seorang muslim itu ditentukan lewat bagaimana dia memperlakukan Al-Qur'an dan sejauh mana gitu ya, seintens apa dia hidup bersama Al-Qur'an seorang muslim gitu ya. Jadi kehormatannya sebanyak apa dan sepanjang apa gitu ya dengan Al-Qur'an. Wa fi tilawati gitu ya. Membaca Al-Qur'an gitu ya. Kita ukur sendiri apakah memang setiap hari atau hanya jangan sampai membaca Al-Qur'an itu hanya kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi artinya itu aktivitas musiman gitu ya. Ya, justru esensinya Ramadan ini sebagai sebagai uji coba gitu ya, sebagai pembentukan diri kita agar bagaimana setelah kita melewati bulan suci Ramadan ini, kita bisa membawa kebiasaan rutinitas yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan di bulan-bulan yang lain begitu. Nah, wa fi tadabburihi wa fil amali bihi, ya kita menganalisanya gitu ya, mentadaburinya gitu ya, dan tentu wa fil amali bihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa fi hifdhihi, bahkan untuk sebagian orang justru mereka menghafalkan Al-Qur'an, karena sebaik-baiknya zikir dalam satu hadis dikatakan adalah Al-Qur'an gitu ya. Jadi orang yang menghafalkan Al-Qur'an itu Masya Allah gitu ya, setiap harinya mereka berzikir gitu ya. Jadi pahalanya terus mengalir. Maka nggak heran ya orang yang hafal menyempatkan menyisihkan waktu, kemudian rela tidur di tengah malam untuk murojaah Al-Qur'an gitu ya. Mereka dikatakan sebagai ahlullahi wa khassatuh gitu ya. Mereka adalah keluarga Allah dan kerabatnya, orang-orang yang dikhususkan begitu ya. Karena memang perjuangannya tidak mudah begitu. Wa 'alal aba an yajlisu ma'auladihim. Wahai para bapak-bapak, para orang tua, an yajlisu ma'auladihim, di bulan Ramadan ini
marilah kita senantiasa gitu ya meluangkan waktu kita bersama anak-anak, kita baca Al-Qur'an sebagai wahana pendidikan juga untuk mereka begitu. Kelak mereka akan terbiasa, kelak di kesempatan lain mereka juga akan mengingat bahwa di bulan Ramadan ini adalah sarana kita untuk bisa lebih memuliakan Al-Qur'an dengan membaca dan mempelajarinya. Wa muhawalata khatmihi li ahlil baiti jami'an begitu ya. Nah, terus secara bergantian ya, kita buat target bisa khatam gitu ya untuk satu penghuni satu rumah itu, Masya Allah kan ya. Wastighlal Ramadan fi hifdzi wa muraja'atil Qur'anil Karim, ya menyibukkan diri di bulan Ramadan untuk menghafal dan murajaah Al-Qur'an Karim ya, mereka yang sudah punya modal hafalan begitu ya. Wa biqadar iqbalil 'abdi 'ala al-Qur'anil Karim yakunu iqbalullah ta'ala 'alaihi wa biqadri i'radil 'abdi 'anil Qur'an yakunu i'radullah ta'ala 'anhu. Jadi sekali lagi seperti itu, sebanyak seseorang itu memberikan waktu, meluangkan waktu untuk Al-Quran, maka sebanyak itu pula Allah akan memberikan waktu untuknya, begitu. Kata seorang ulama Khabbab gitu ya, taqarraba ilallahi mastata'ta. Taqarrab ilallah mastata'ta. Cobalah untuk mendekatkan diri kepada Allah sebisa kamu. Sebisa kamu, semampu kamu. Wa'alam annaka lan tataqarrab. Tetapi beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya kamu tidak akan tataqarrab ilallah, tidak akan bisa menjadi lebih dekat kepada Allah bisyai'in huwa ahabbu ilaihi min kalamihi. Gitu ya. Jadi ketahuilah bahwa tidak ada sesuatu yang bisa lebih membuat kita dekat dengan Allah kecuali dengan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran adalah sarana kita, semakin banyak kita meluangkan waktu, gitu, membaca, kemudian mentadaburi Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini, yang pahalanya dilipat gandakan, Masya Allah, gitu ya. Jadi betapa sayang untuk dilewatkan begitu ya. Jadi itu menjadi saran kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah begitu ya. Jadi shortcut gitu ya. Jadi jalan pintas begitu ya. Wa an Abdillah Ibnu Mas'ud berkata dari Rasulullah ya, ini adalah satu hadis yang sering kita jumpai gitu ya. Man qara'a harfan. Jadi salah satu keutamaan Al-Quran juga begitu. Jadi kalau man qara'a harfan, orang yang membaca satu huruf min kitabillahi falahu hasanatun. Jadi kita baca satu huruf di Al-Quran, itu kan pahalanya sama dengan satu kebaikan. Kalau ada yang bertanya, kebaikannya semacam mana ya? Hanya Allah yang tahu, gitu ya. Tetapi itu adalah suatu keuntungan di mana ketika seorang membaca satu huruf, gitu ya, itu satu kebaikan. Tetapi nggak berhenti di situ. Wal hasanatu bi'asyri amthaliha. Dan satu kebaikan itu bisa dikali gitu ya, 10 kali lipat hal yang sama begitu. Jadi bisa 10 kali lipat. Artinya satu huruf itu 10 kali kebaikan. La aqulu alif lam harfun. Ini matematika hadis ya, matematika Allah ini, matematika pahala ya, yang dijanjikan oleh Allah gitu ya untuk hambanya membaca Al-Quran. Inilah aku kata Rasulullah, aku tidak berkata alif lam mim yang kita baca di pembukaan surah Al-Baqarah itu cuma terdiri dari satu huruf, enggak. Meskipun satu bunyi gitu ya, alif lam mim gitu ya, satu kali nafas. Tetapi lakin alifun harfun, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi ada 3. Nah, alif lam mim 3 kebaikan dikali 10 misalnya. Jadi 30 kebaikan dari alif lam mim aja udah 30 kebaikan yang bisa kita dapatkan, Masya Allah begitu ya. Jadi ini tentu menjadi daya tarik nih, apalagi kalau kita ajarkan hadis ini gitu ya kepada anak-anak gitu ya. Nah, yang baru baru bisa membaca Al-Quran begitu, ini sangat memotivasi mereka gitu kan. Karena kalau kita baca satu aja huruf, 10 kebaikan kita dapatkan. Terus tabung pahala gitu kan. Nah, kelak itu menjadi tabungan kebaikan kita, tabungan pahala kan gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala la hasada illa fi ithnataini. Nah, mungkin kita pernah bertanya begitu kan ya, atau
Dari hadis ini kita tahu bahwa tidak selamanya dengki atau sifat hasad itu buruk gitu ya. Justru malah apa ya, dianjurkan untuk punya rasa hasad ya. Rasa iri maksudnya. Rasa iri kepengen begitu, rasa iri ingin sesuatu yang ada di orang lain, itu kan definisi dari hasad begitu ya. Itu tidak selamanya buruk. Sebagaimana hadis ini berbunyi kan begitu. Illa fitnata ini kata Allah, jangan hasad, jangan iri sama orang lain kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahul Qur'an, begitu. Seseorang yang Allah berikan karunia Al-Qur'an, gitu. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, gitu ya. Jadi seseorang yang diberikan karunia suka sama Al-Qur'an sehingga malam dan siangnya yaitu dihabiskan untuk mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an gitu ya. Itu tuh orangnya seperti itu kata Allah, kata Rasulullah gitu ya, yang paling layak untuk diiri gitu ya. Yang apa namanya? Yang paling layak kita iri kepada mereka begitu. Karena itu mahal sekali, kita mungkin rajin hari ini, tapi mungkin 1-2 hari besok hilang lagi gitu ya. Tetapi orang yang dikasih karunia gitu itu suka terhadap Al-Qur'an, senantiasa istiqomah tuh, baca, belajar ya. Apalagi kita senantiasa punya lingkungan yang bisa membawa kita terus bersemangat mempelajari Al-Qur'an begitu kan. Nah, ini harusnya kita iri ke mereka begitu. Ya, iri ya. Tapi enggak iri negatif gitu. Iri positif artinya kita harus bisa meniru begitu kan ya. Bisa apa ya? Bercermin kepada mereka. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnah. Ini sama aja ya. Jadi apa namanya? Iri nggak boleh dalam dua hal itu tadi ya. Ini sama wa rajulun atahullahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqqi. Ya, jadi ada dua hal. Yang pertama, orang yang diberikan Al-Qur'an kemudian senantiasa membaca, mempelajari, mengamalkan gitu ya. Dan orang yang diberikan harta sama Allah, tapi hartanya itu diperuntukkan di jalan Allah gitu. Tidak dihabiskan kecuali dalam hal-hal yang hak begitu. Artinya senantiasa hartanya itu tidak dilakukan dalam hal maksiat. Kita harus iri gitu ya sama mereka begitu ya. Senantiasa bersedekah, memberikan sebagian banyak harta yang diberikan Allah itu di jalan Allah gitu ya, entah untuk membuat apa namanya charity gitu ya, untuk yatim piatu, apalagi di bulan Ramadan ini memberikan makanan, Masya Allah ya, pahalanya dilipat gandakan. Makanya banyak donasi itu di bulan Ramadan dibuka gitu ya, memberikan takjil kepada orang-orang gitu. Di masjid sering kita temukan kan begitu. Laitani utitu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma ya'mal wa qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah ia yang bisa gitu mempelajari Al-Qur'an dan kemudian tidak berhenti dalam mempelajarinya tetapi sekaligus mengamalkannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nah, ini yang paling terpenting ya. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini memang hanya sementara. Pada hakikatnya kita di sini di dunia ya, dunia ini sebagai ladang kita menanam pahala kita gitu yang nanti kelak kita akan tuai, kita akan bawa, kita akan hadapkan itu semua kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanggungjawaban kita sebagai hambanya gitu kan. Jadi hadis ini iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Qur'an ini bisa menjadi syafaat kita gitu ya. Ashab. Kata ashab ini ya sahabat dalam gitu. Artinya ia yang senantiasa bergaul gitu ya. Artinya senantiasa membaca, memiliki aktivitas untuk membaca ya, terus artinya intens gitu ya, membaca, mempelajari Al-Qur'an gitu ya.
Jadi kelak di hari kiamat kelak, ya, ketika semua manusia dibangunkan dari alam kuburnya, gitu kan. Nah, Al-Quran akan datang menjadi syafaat untuk orang ini, gitu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, begitu ya. Nah, tadi sebagai selain sebagai syafaat untuk para pembacanya, ya, untuk para yang mempelajari Al-Qur'an, gitu ya, ketika di dunia, Al-Quran juga memiliki keutamaan untuk untuk sekumpulan orang, gitu ya, sebuah kaum, kumpulan orang, satu keluarga, gitu ya, satu kelompok, satu grup tertentu, gitu, satu komunitas, gitu ya, yang dimana tempatnya digunakan untuk dibaca Al-Quran, juga dipergunakan untuk mempelajari Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, ya, tidak turun ke mereka kecuali rasa ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dicurahkan kepada mereka rahmat Allah. Wa khafatsumul malaikah, ya, dikelilingi malaikat, begitu ya, dinaungi malaikat, ya, artinya senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Begitu. Ini mohon info, Mas Idam, punten, ini bisa sampai jam berapa ya, biar saya bisa skip, lupa menanyakan waktunya. Nah, ini saya kurang tahu nih, maghrib di London jam berapa ya? Mungkin jam 8 ya maghribnya. Jadi mungkin jam 8 Di lebih. London kita jam 8 lebih, Mas. Jam 8.04.05 di Kingston. Oh, Ya. 8.05 ya. Daerah Oh, ya. sama, iya. Kurang lebih jam Oke. segitu. Oke. Terima kasih. Berarti jam maksimal jam 8 lah ya selesai. Iya, maksimal. Ya, takutnya ada sesi tanya pertanyaan gitu. ya. Oh iya, Takutnya berarti ada mungkin pertanyaan. bisa, ya siap. Berarti Mungkin. diakhiri 8 kurang 1/4, nanti bisa dilanjutkan dengan Ya. pertanyaan. 45 berarti, Gus Iya, Idam. ya, siap. Ya, makasih. Baik, kita masuk mana tadi? Baik. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, ya, Abu Hurairah mendengarkan Nabi berkata, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah. Al-Qur'an akan datang kepada kita di hari kiamat kelak. Kemudian Al-Qur'an itu akan berkata, ya Rabb hallihi. Wahai ya Allah, katanya, berikan kepada seseorang ini, gitu ya, sesuatu, gitu ya. Kemudian diberikanlah mahkota kehormatan, begitu, oleh Allah, diberikan begitu kepada Al-Quran yang memberikan syafaat kepada seseorang yang senantiasa bersamanya nih, bersama Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, mengajarkannya, mengamalkannya, begitu ya. Tsumma yaqulu ya Rabbi zidhu. Nggak cukup diberikan mahkota kehormatan, Al-Quran lantas melanjutkan meminta sesuatu kepada Allah, zidhu ya Rabb, nggak cukup, tolong tambahin dong, gitu ya, ditambahkan. Fayul basuhullatal karamah, ya, diberikan kehormatan lagi yang lebih banyak. Tsumma yaqulu ya Rabbi irda anhu. Ya Rabb, berikanlah ridha untuk ia, begitu. Fayarda anhu. Kemudian Allah ridha kepada sahabat, kepada seseorang yang senang biasa membaca Al-Quran itu, gitu ya. Dan kita tahu bahwa kunci utama masuk masuk surga itu adalah ridha Allah, begitu ya. Tidak ada seseorang yang bisa masuk surga kecuali dengan ridha Allah, sebesar apapun amalnya, gitu ya. Kita tahu bahwa min alamatil i'timadi 'alal amal, ya, nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal, gitu ya. Salah satu tanda seseorang terlalu mengandalkan amalnya, gitu ya. Kalau berbuat maksiat itu, ini mah dikit, nggak bakal ganggu amalan yang pernah saya lakukan. Kemarin saya nyumbang 10 juta, 20 juta buat orang miskin, orang yang piatu. Saya lakukan berbohong atau ngatain orang, ini mah pahalanya dosanya dikit, nggak bakal menghapus
nggak bakal menghilangkan pahala saya. Artinya kalau ditimbang nanti kelak di akhirat masih besar pahala saya nyumbang tuh 10 juta, 20 juta dibanding saya nyakitin orang lain, ngatain orang lain yang nggak seberapa. Ya ini tanda-tanda orang yang terlalu bergantung sama amalnya begitu ya. Padahal kita tahu amal itu enggak sama sekali menjamin seseorang bisa masuk surga. Lantas apa yang menjamin ridhonya Allah begitu ya. Nah, maka itu ya Muslim itu sangat berhati-hati gitu. Al muslimu man salima apa namanya orang lain gitu ya dari perkataan dan perbuatan yang menjaga senantiasa perkataan dan perbuatan mereka terhadap sesamanya kan begitu. Nah, Al-Quran ini gitu ya berkat yang menjadi syafaat seseorang ini berkata berikan ridho Allah kemudian ridho gitu ya. Masya Allah ya ini Al-Quran ini kalau kan menjadi berwujud gitu ketika kiamat gitu. Masya Allah, semoga kita diberikan istiqomah ya. Artinya untuk senantiasa membaca, mempelajari, mengajarkan Al-Quran begitu. Iqra warqa wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah. Kata apa namanya? Kata Allah kepada seseorang itu baca dan naiklah gitu ya. Kamu akan diberikan satu apa namanya kebaikan setiap kamu akan diberikan lebih setiap satu ayat yang kamu baca begitu. Wa an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta tarattilu fid dunya fa inna manzilata 'inda akhir ayatin taqra'u biha gitu ya. Jadi dikatakan kepada seseorang yang senantiasa itu ya apa namanya membaca Al-Qur'an, iqra baca Al-Quran, kemudian naiklah tangga itu gitu ya. Kama kunta turattilu fid dunya, baca sambil menaiki apa namanya anak tangga itu, anak tangga kemuliaan, tapi jangan digambarkan anak tangga rumah begitu ya, maksudnya satu tangga itu adalah satu tangga kemuliaan begitu. Ketika kamu membaca satu ayat ya, kamu akan naik satu level kemuliaan, kehormatan begitu ya. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra. Sesungguhnya tempatmu adalah di ayat terakhir yang kamu baca begitu. Semakin banyak ayat yang kita hafal, semakin banyak ayat yang senantiasa kita rutinkan untuk kita baca, disitulah tempat kemuliaan kita nanti kelak di sisi Allah begitu di akhirat. Nah, ini mungkin ditutup dengan satu hadis ini. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah berkata, yaqulu Rabb azza wa jalla. Allah berkata, man syaghalahul Qur'an, barang siapa yang menyibukkan diri gitu ya dengan Al-Qur'an, ya Al-Qur'an ini banyak memakan waktu seseorang. Artinya seseorang memprioritaskan Al-Qur'an gitu ya untuk diisi dalam kegiatannya sehari-hari gitu ya. Wa dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma utiya sa'ilin. Barang siapa yang menyebutkan Al-Qur'an gitu ya dan mengingatku gitu ya, menyibukkan diri untuk membaca Al-Qur'an dan berzikir kepadaku gitu ya. Aku akan memberikan kepada ia sesuatu yang lebih baik daripada yang kuberikan kepada orang yang selalu meminta. Begitu. Artinya orang yang baca Al-Quran, yang sibuk dengan Al-Quran gitu ya, nggak usah dia minta sesuatu yang menjadi kebutuhannya gitu ya. Kalau udah senantiasa intens baca Al-Quran, istiqomah baca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan begitu ya, nggak usah diminta. Karena itu janji Allah akan memberikan satu keistimewaan yang lebih baik daripada yang Allah berikan kepada orang yang selalu meminta. Sedangkan Allah nggak pernah mengingkari kepada siapa yang meminta begitu ya. Jadi betapa istimewanya orang yang membaca Al-Quran gitu ya. Wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam kafadlillahi ala khalqihi. Nah ini Masya Allah ya. Jadi keutamaan Al-Quran dibanding perkataan yang lain, levelnya itu seperti Allah sama makhluknya, manusia, ya alam semesta ini. Betapa jauh gitu ya. Jadi betul-betul Allah karena memang Al-Quran ini datang gitu ya. Ini adalah perkataan Allah, ini adalah hidayah datang dari Allah. Ketika kita bisa membaca, kemudian kita bisa mengambil buah intisari hikmah, kemudian kita amalkan begitu kan, untuk kehidupan kita menjadi petunjuk kita satu-satunya. Ini betapa gitu Allah menghargai itu gitu ya, karena memang derajatnya beda jauh banget gitu ya.
Jadi nggak ada yang semulia itu, ya, nggak ada yang semulia Al-Quran, karena perbedaannya antara Al-Quran dengan perkataan yang lain, kitab yang lain, buku yang bagus apapun yang lain di sisi Allah itu, ya bedanya antara Allah dan makhluknya, manusia itu sangat jauh gitu ya. Jadi Masya Allah, semoga dengan ini ya kita bertambah semangat gitu ya di paruh kedua bulan Ramadan kita, tetap senantiasa kita menjaga semangat kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran yang kelak menjadi bekal kita, rutinitas kita bahkan di bulan-bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah ucap, salah keterangan. Mohon dikoreksi kalau ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Afif, Gus Afif, untuk kajian di minggu kedua atau seri kedua hari ini. Luar biasa penjelasan tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan Al-Quran, bagaimana seharusnya kita menyibukkan diri untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan ini. Mungkin ini waktunya agak spesial ya karena udah mepet dengan waktu maghrib. Jadi monggo kalau mau ada yang bertanya, mungkin 2 pertanyaan aja. Jadi nanti kalau misalnya ada waktu baru dilanjutkan. Monggo, silakan kalau mau ada yang bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, ini apalagi ibu-ibu kayaknya lagi ini Gus, Iya, lagi sibuk menyiapkan takjil ya. Iya, Bu Siti, Bu Ipa, Bu Nur, apa lagi nih? Bu Tuti, Bu Ning Tias. Baik. Lain-lain. Assalamualaikum Ustadz Oh ya Bu Siti, Afif. monggo. Ya. Tadi kan menerangkan tentang bagaimana kita membaca Al-Quran dan pahalanya dan ridhonya dari Allah dengan setiap kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mengamalkannya serta mempraktekkan pastinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu tadi kan kalau dirangkumkan gitu ya. Nah terus saya sih ada beberapa pertanyaan seperti yang Gus Afif bilang tadi juga bahwa kita itu berbuat baik, beramal dan sholat, ngaji gitu. Jadi kita memang mungkin yang Ustadz bilang tadi itu betul, dari beberapa kita mungkin ada yang berpikir bahwa oh saya sudah menyumbang sekian, saya sudah bantu sekian, itu mungkin akan meringankan dosa-dosa saya, akan meringankan, membersihkan mulut saya, lidah saya yang telah menyakiti orang atau berkata-kata yang tidak baik untuk orang lain gitu. Itu tadi itu sangat mengena sekali ya. Terima kasih gitu. Sangat mengena sekali, mungkin bagi ibu-ibu yang lain akan berpikir oh ternyata selama ini yang saya pikirkan tidak begitu gitu. Karena memang di dalam keseharian kita, Ustadz, jujur saja kadang kita tidak menyadari gitu ya, dalam kehidupan kita itu bersangkutan sekali nih dengan Al-Quran, karena kemungkinan juga dan saya pahami itu bahwa ayat-ayat suci Al-Quran itu juga membersihkan ya, karena kita membaca itu membersihkan supaya lidah kita, mulut kita itu terjaga, pastinya begitu. Nah di sini yang bagaimana kira-kira nih untuk ya saya mewakili mungkin ibu-ibu, mungkin saya pribadi, tapi kemungkinan juga ibu-ibu juga ada pertanyaan di dalam hati bagaimana nih gitu ya, amal ibadah kita seperti yang Ustadz jelaskan tadi agak waduh gitu ya, agak waduh gitu, ada waduhnya gitu ya, agak waduh gitu kan. Nah jadi saya mewakili juga nih, jadi begini kan, namanya manusia itu we are not perfect, dalam bahasa Inggris kita tidak sempurna, pastinya adalah silat lidah, ada yang kadang mendengar orang omongan begini, kita langsung mulut kita tuh tanpa sadar gitu loh, Ustaz, tanpa sadar, udah gini nih, jadinya tuh kayak mengumpat di belakang, padahal seharusnya tidak ya, karena kalau kita ingat tadi kembalikan ke Al-Quran kembali gitu, kita tuh tidak hanya membaca saja, mengamalkan berarti termasuk mencegah gitu ya, mencegah untuk membalas omongan tersebut. Bagaimana nih Ustadz gitu, sudah terjadi gitu, karena dengan tidak kesadaran kita ternyata tadi saya benar-benar mendengarkan loh Ustadz, benar-benar
oh Masya Allah, berarti percuma gitu loh, amal ibadah kita itu akan percuma, wasting gitu kalau kita tidak memahami Al-Quran tadi, tidak mengamalkan Al-Quran tadi dengan benar gitu. Bagaimana nih Ustadz untuk mengembalikannya kembali? Gitu saja sih pertanyaan saya, maksudnya gini, untuk kedepannya lah insya Allah semoga kita sadar dalam hal ini gitu loh, ternyata Masya Allah gitu, Al-Quran itu besar sekali, bahkan bisa tidak memungkinkan nih, kemungkinan belum amal ibadah kita itu belum diterima gitu loh, karena dengan anggapan kita, oh nggak apa-apa, saya nggak baca Al-Quran nggak apa-apa nih, saya nggak menjaga lidah saya nggak apa-apa nih, karena sudah berbuat baik di jalan yang lain. Ternyata pikiran itu salah, Gus. Jadi gimana nih gitu? Betul, tolong terangkan nih supaya ibu-ibu yang lain juga mendengarkan, insya Allah sangat bermanfaat sekali nih. Sangat apa ya, kalau bisa sih kita mendengarkan pengajian-pengajian yang seperti ini nih benar-benar bisa mengoreksi diri loh. Saya rasa nih, karena ini benar-benar dalam sekali, padahal hanya Al-Quran saja ya, baru Al-Quran saja gitu. Dengan yang saya dengarkan tadi, waduh Masya Allah, jadi ngeri gitu loh. Tolong diterangkan kembali nih. Ya, baik. Gimana? Ya, saya Bu Baik, Siti. ya, terima kasih ya, Sama-sama. pertanyaannya. Tapi sedikit saya luruskan ya. Tadi itu sebetulnya saya kutip jadi tadi bahwa seseorang yang terlalu mengandalkan amalnya itu dari kitab lain. Artinya begini, itu hanya sebagai teguran bahwa kita tidak bisa hanya semata-mata mengandalkan kebaikan yang telah kita lakukan untuk mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surga Allah begitu ya. Nah, Al-Quran ini kan bisa menjadi salah satu syafaat yang kemudian meminta Allah untuk memberikan ridhonya, kan begitu ya. Nah, terkait tadi artinya kalau dari Bu Siti kan tadi kalau mohon maaf kalau saya salah menangkap. Jadi bukan Al-Quran, ya memang Al-Quran gitu, menjadi perantara kita untuk mengerti bagaimana kita beragama gitu kan, berakhlak antara kita dengan sesama, antara akhlak kita kepada Allah begitu. Rinciannya ada di Al-Quran, petunjuknya ada di Al-Quran. Jadi kita nggak cukup hanya membaca, kita harus mengkajinya, entah sendiri atau dengan mengaji dengan orang lain ya, kayak kita menggelar pengajian seperti ini begitu ya. Jadi Al-Quran bisa menjadi perantara kita untuk mendapatkan ridho Allah. Ya tentu untuk karena Ibu tadi berkata udah terlanjur melakukan, ya tentu semua nggak terlepas dari itu, dan memang itu yang Allah kehendaki gitu ya. Allah itu memang menghendaki seseorang untuk berbuat dosa kemudian bertaubat gitu ya. Kan di satu hadis dikatakan kalau kamu terus berbuat baik, misalkan satu bumi ini Allah berbuat baik semuanya gitu, nggak ada dinamika orang berbuat salah kemudian bertaubat, Allah udah bosan, Allah udah musnahin dari dulu kalau begitu. Jadi yang Allah inginkan ketika kita lupa, kita khilaf, kita sadar, kemudian kita datang ke Allah untuk taubat, itu yang Allah inginkan, itu yang Allah lebih inginkan ketimbang kita istiqomah berbuat baik. Tapi jangan maksudnya nanti habis berbuat baik terus tiba-tiba berbuat enggak. Artinya ketika kita ada punya khilaf, kita lupa. Memang itulah memang salah satu sifat manusia. Kita dibukakan pintu taubat sebesar-besarnya. Jangan ngaku Allah nggak bakal bisa nih mengampuni dosa yang dulu kita pernah perbuat, nggak bisa. Sebesar apapun dosa kamu, Allah akan datang dengan rahmat, dengan taubat gitu ya, dengan pintu taubat yang lebih besar ampunannya daripada dosa yang pernah kita lakukan. Jadi dalam bertobat kita itu harus optimis begitu. Dan itu dengan kita senantiasa merutinkan, kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, membacanya, semoga kita berharap insya Allah Al-Quran ini bisa menjadi syafaat kita yang minta kepada Allah untuk diberikan ridho. Artinya kita nggak bisa semata-mata nih mengamalkan mengandalkan amalan kita gitu ya. Jadi betul-betul Allah kehendaki. Artinya begini, kita harus intens gitu ya mengharapkan ridho Allah. Takwa itulah yang menjadi kunci kita untuk berhati-hati gitu ya. Karena qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Nah, rincian penjelasan yang seperti itu kita dapatkan di Al-Qur'an. Dikatakan qaulun ma'rufun, perkataan yang baik gitu ya, memuji perkataan yang baik yang tidak menyakitkan, itu lebih baik daripada orang yang menyedekahkan sesuatu sebanyak apapun tapi diiringi setelahnya dengan perkataan yang menyakitkannya begitu. Diomongin ke orang lain, wah kemarin saya ngasih ini ke dia mah kan nggak mampu gitu, jadi saya kasih.
Nah itu kalau orang nggak dengar itu kan sakit hati gitu ya, meskipun diceritakannya ke orang lain, dikabarkannya. Itu lebih baik daripada orang yang berkata baik itu lebih baik daripada orang yang begitu gitu ya. Jadi perincian-rincian seperti itu dikatakan di Al-Qur'an gitu ya. Dari mana kita mengetahuinya selain dalam keinginan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini bisa menjadi bisa menjadi syafaat kita untuk mendapatkan ridho Allah gitu ya. Ya semoga kita berdoa ya Al-Qur'an ini menjadi syafaat kita nanti kelak begitu. Begitu Bu Siti, semoga bisa menjawab Ibu ya. Terima kasih Gus. Iya tadi itu dua materi yang agak sedikit berbeda, betul ya Abi. Terima kasih atas ini Gus, jawabannya sangat sangat bermakna sekali, dan insya Allah semoga kita banyak belajar dari Gus Afif ya dengan dengan pengajian fikih ini untuk selanjutnya. Sekian saja dari saya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal 5 menit terakhir. Mungkin pertanyaan terakhir ya, singkat aja kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu pada sibuk sepertinya, Mas. Iya. Mungkin kalau nggak ada, mungkin dari saya boleh, Gus. Enggak. Kalau kita sering dengar di akhir-akhir ini, kita sering dengar bahwa kita harus kembali ke Al-Quran gitu, kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi maksudnya Al-Quran itu kan luar biasa sekali kan, dia sebuah, kalau misalnya tadi disampaikan bahwa derajatnya itu sangat tinggi, ibaratnya kalau kita bicara itu sastra itu yang luar biasa lah, yang butuh penafsiran, butuh ahli untuk menafsirkannya. Dan ini pertanyaan saya itu, kalau kita ingin, kita tuh kadang terjebak dengan, saya pengen membaca terjemahannya segala macam gitu, dan akhirnya terjebak dengan pemahaman-pemahaman yang mungkin nggak pas dari, nah itu letterlock ya letterlock itu yang mungkin yang sekarang tuh banyak terjadi di akhir zaman ini gitu loh. Mereka berusaha menafsirkan atau menerjemahkan sendiri Al-Quran itu secara langsung tanpa ilmu gitu loh, tanpa ilmu, padahal kita tahu bahwa menafsirkan Al-Quran itu butuh ilmu yang luar biasa. Jadi saran Gus Afif itu seperti apa kalau kita ingin mengetahui gitu loh, ingin mempelajari Al-Quran itu secara lebih singkat, secara lebih sederhana, tanpa harus membaca tafsir yang mungkin berjilid-jilid itu kan, tafsir macam-macam itu Gus. Itu pertanyaan, mungkin bisa dijawab dengan singkat. Ya. Baik, terima kasih dalam pertanyaannya. Jadi saya kira ya kalau cara sederhananya mungkin kita ya dengan banyak mendatangi artinya ada di pengajian-pengajian seperti ini ya. Tentu kan dalam memahami Al-Quran itu kan banyak kriterianya untuk kita pahami begitu ya. Dari segi bahasanya Al-Quran sendiri ya belum tentu orang Arab juga bisa tahu maknanya begitu ya. Bahkan para sahabat juga seringkali bertanya kosakata yang ada dalam Al-Quran kepada Rasul langsung gitu. Apalagi orang yang udah sekian ribu tahun ke sini gitu ya, yang pergeseran bahasa juga udah kemana gitu ya. Artinya sangat butuh kapasitas gitu ya untuk bisa memahami. Dan cara tersimpel untuk artinya kita tahu makna kembali kepada Al-Quran, tentu kita nggak bisa baca terjemahannya begitu, hanya sebatas itu begitu ya. Terlepas daripada ada tipe golongan yang memilih untuk baca Al-Quran secara literal begitu ya, atau ada orang juga yang kontekstual begitu ya. Insya Allah yang terbaik adalah yang di tengah-tengah, yang artinya profesional. Kita profesional itu artinya kita bila memang kita bisa pahami secara detail gitu ya, berarti kita bisa ambil itu gitu. Tetapi bila memang harus kontekstual dan itu menjadi maslahat untuk bersama gitu, itu tentu itu yang kita ambil. Dan cara sederhananya kita bisa ikut dalam pengajian gitu ya, mengambil hikmah dari orang yang senantiasa berbagi ilmu Al-Quran begitu ya, sering banyak ya diskusi begitu. Saya kira begitu sih Gus Idam ya, saya kira. Terima kasih Gus Afif. Ini waktu udah menunjukkan pukul 8. Luar biasa ini ya. Kalau di Indonesia kita udah dengar banyak
doa-doa tarhim dan sebagainya menjelang Iya, buka. Sekali lagi terima kasih Gus Afif sama-sama. atas penjelasan yang sangat luar biasa di seri kedua pembacaan kitab saya lupa judulnya tadi Amiruz Zaman ya. Amiruz Zamani fi Adabil Ya, wa fadli wa Ramadan. kamil Qur'an ya, wa kamil Ramadan ya. Oke. Dan juga terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih setia hadir di pertemuan kedua ini. Sekali lagi kita tunggu kehadiran Bapak Ibu di seri selanjutnya di bulan Ramadan ini dan juga Gus Afif di seri selanjutnya. Saya tutup majelis kita sore hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Waalaikumsalam.